Gak usah percaya Quran, Quran gak update. Itu kata influencer yang lagi rame sekarang. Tunggu dulu, lihat ini dulu, baru kita pelajari. Bayangkan, kitab suci yang diturunkan 1400 tahun yang lalu di zaman di mana teknologi seperti sekarang, seperti perangkat komputer dan AI aja belum ada, ternyata punya pola-pola angka yang luar biasa. Ini bukan cuma tentang angka sembarangan, tapi bukti luar biasa dari keagungan Al-Quran sebagai firman dari Sang Pencipta alam semesta. Nah, sama-sama kita siap-siap, yaitu siap-siap kaget, karena apa yang akan kita bahas ini benar-benar bikin kita berpikir dan membedah-bedah folder yang ada di otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh keberkahan, rezeki berlimpah, dan juga selalu kita bersama lagi di sini di playlist beruntung, berita untung, yang insya Allah akan bagikan informasi-informasi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap tayangannya, minimal keuntungan edukasi ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang bikin mind blowing. Ini adalah mukjizat matematika dalam Al-Quran. Bayangkan, kitab suci yang diturunkan 1400 tahun yang lalu di zaman di mana teknologi seperti sekarang, seperti perangkat komputer dan AI aja belum ada, ternyata punya pola-pola angka yang luar biasa. Ini bukan cuma tentang angka sembarangan, tapi bukti luar biasa dari keagungan Al-Quran sebagai firman dari Sang Pencipta alam semesta. Nah, sama-sama kita siap-siap, yaitu siap-siap kaget, karena apa yang akan kita bahas ini benar-benar bikin kita berpikir dan membedah-bedah folder yang ada di otak kita. Wah, kok bisa ya? Ayo, kita buka sama-sama. Nah, sekarang kita bayangkan, dulu para sahabat Nabi nggak punya komputer, nggak punya kalkulator, bahkan mungkin nggak ada teknologi digital seperti sekarang ini, apalagi yang namanya AI. Tapi mereka menyusun kitab suci yang kata demi katanya punya pola yang begitu rapi. Misalnya, contoh nih yang pertama ya, kata dunia itu munculnya 115 kali, dan kata akhirat juga 115 kali. Kalau kita pikir-pikir, ini bukan angka asal-asalan. Kata dunia adalah yang dekat dengan kita sekarang, sementara akhirat adalah tujuan akhir kita. Jumlahnya sama, kok bisa? Nah, ini unik, karena 115, 1 ditambah 1 tambah 5 sama dengan 7. 7 biasanya sesuatu yang menggambarkan atau sesuatu angka yang penting di dalam Islam. Bisa saja menggambarkan dunia, ini lapisannya 7, langit juga lapisannya 7, Allahu a'lam bishawab. Tapi itu bisa teori saya sendiri sih. Coba teman-teman kalau ada yang tahu, monggo silahkan tulis di kolom komen. Kata laki-laki dan perempuan masing-masing muncul 23 kali dalam Al-Quran. Kalau digabungkan jumlahnya menjadi 46. Nah, pertanyaannya, apa hubungan angka ini dengan sains modern? Ayo kita lihat. Angka 46 adalah jumlah kromosom dalam tubuh manusia. 23 berasal dari ayah, 23 berasal dari ibu. Bagaimana mungkin pola ini bisa ditemukan di zaman 1400 tahun yang lalu, sedangkan teknologi mengenai kromosom ini baru ada di abad 19. Daratan dan lautan. Kata daratan disebut 13 kali, sedangkan kata lautan disebut 32 kali dalam Al-Quran. Kalau kita gabungkan dan dihitung presentasinya, daratan 13 dibagi 13 tambah 32 adalah 28,88%. Lautan 32 dibagi 13 tambah 32 71,11%. Dan ini persis sesuai dengan komposisi daratan dan lautan di permukaan bumi kita, yang dimana bumi terdiri dari lautan yang lebih dominan daripada daratan. Ini sesuai dengan apa yang tertera di internet loh. Jadi apakah mungkin seseorang di zaman dulu tanpa satelit, tanpa drone, tanpa teknologi canggih bisa tahu fakta ini? Ada lagi nih, kata setan dan juga malaikat. Maaf ya, disebut setan ya. Kata setan dan malaikat masing-masing muncul 88 kali. Kok bisa sama sih?
Juga kata neraka dan surga masing-masing 77 kali. Nah, kok sama juga sih? Kata zakat dan berkah masing-masing sama-sama 32 kali. Kalau semua ini kebetulan, maka ini kebetulan yang tidak masuk akal. Karena belum ada satu orang pun yang bisa menyusun persis seperti ini. Nah, angka 7 ini dalam Al-Quran memang sering disebut-sebut, seperti jumlah lapisan langit dan lapisan bumi. Tawaf di Ka'bah dilakukan sebanyak 7 putaran. Juga neraka memiliki 7 pintu dalam surat Al-Hijr. Berikutnya, kata hidup dan mati. Kata hidup atau hayat disebutkan 145 kali dan kata mati atau maut juga disebutkan 145 kali. Ini menunjukkan keseimbangan kehidupan dan kematian. Berikutnya, Al-Quran terdiri dari 114 surah. Surah ke-57 adalah Al-Hadid atau besi yang menempati posisi tengah dan menyebutkan elemen besi. Dan uniknya, inti bumi atau tengahnya bumi atau solid inner core dari bumi adalah bermineral besi. Ini sedikit hubungan ayat dengan fenomena alam yang mampu kami rangkum. Waktu dan hari. Kata hari atau yaum disebutkan 365 kali sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Kata bulan atau syahr disebutkan 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Dalam surah Yasin disebutkan tentang bulan dan matahari masing-masing beredar pada orbitnya. Ini membuktikan sains yang ditemukan di abad 19 bahwa memang setiap planet berputar pada garis edarnya. Dan fenomena ini dianggap sesuai dengan penemuan modern tentang orbit planet dan juga bulan. Surat Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini mengacu pada orbit benda-benda langit yang selaras dengan temuan astronomi modern. Kecepatan cahaya. Penelitian menyebutkan bahwa ayat dalam surat Asy-Sajdah ayat ke-5 mengisyaratkan hubungan antara waktu dan kecepatan cahaya yang mengindikasikan waktu perjalanan ilahi yang sangat cepat. Struktur numerik dalam Al-Quran. Jumlah surat dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Jika dijumlahkan menjadi 17. 17 adalah jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Hubungan dengan ilmu pengetahuan embriologi dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tahap-tahap perkembangan janin secara detail yang sejalan dengan pengetahuan embriologi modern. Padahal ilmu ini baru dipelajari di abad 19, bagaimana proses perkembangan janin. Di zaman dulu belum ada dokter bedah, belum ada dokter bidan, tapi kok udah bisa nulis? Ya karena yang nulis adalah yang menciptakan manusia. Lalu, apa makna dari semua ini? Apakah semua ini hanya kebetulan atau seperti yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 82? Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, bagi yang belum percaya, mungkin ada yang bilang, ini cuma karangan manusia biasa kok ini. Tapi, mari kita pikirkan lebih dalam. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, artinya beliau tidak bisa membaca atau juga menulis. Kalau Al-Quran hanyalah hasil karangan manusia biasa, bagaimana mungkin ada pola seakurat ini di dalamnya? Coba bayangkan dengan jumlah ayat yang mencapai lebih dari 6.000. Bagaimana caranya manusia biasa bisa mengatur setiap kata dengan pola seperti ini tanpa teknologi? Teman-teman cerita untung, semua sistem matematika dalam Al-Quran ini adalah bukti bahwa kitab ini tidak mungkin karangan manusia. Bagi kita yang beriman, ini adalah pengingat untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Oh ya guys, kalau kita flashback lagi, ada fakta yang bikin kita mind blowing, yaitu ketika kita membiasakan diri dalam keseharian hidup kita mempelajari Al-Quran, insya Allah kita bisa menguasai dunia, minimal diri sendiri. Perangkat inilah yang gak diisi oleh manusia.
terutama yang mengatakan Islam. Isi hatimu dengan Quran, isi otakmu dengan Quran, isi panca inderamu dengan Al-Quran. Jadi Hoi ini adalah perangkat yang hebat di dalam diri kita ini. Jadi Hoi atau Hai, hati, akal ini adalah perangkat yang istimewa dikasih Allah untuk masuknya Al-Quran. Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, ke otak kita, ke panca indera kita. Ini hadiah yang dikasih Allah. Apabila kau kuasai Al-Quran dalam hatimu, dalam otakmu, dalam panca inderamu, kau kuasai dunia. Minimal kau kuasai dirimu, dan kau bisa menguasai pasanganmu, dan menguasai keluargamu, dan kau akan menciptakan dunia yang begitu hebatnya. Jadi mari kita renungkan, kita pelajari lebih dalam, dan kita sebarkan kebenaran ini. Gak ada ruginya kok, malahan kita beruntung. Minimal buat diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Guys, jangan lupa share video ini ke teman-teman semuanya. Insya Allah ini bisa menjadi pahala jariah buat kita semua. Seperti biasa, kita lanjutkan diskusi bermanfaat ini di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.